Pemirsa, saat kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki terjadi pada tahun 2016, kembali mencuat, sejumlah saksi pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah Suroto. Ya, Suroto adalah saksi yang ikut mengevakuasi Vina dan Eki saat kejadian 8 tahun silam. Suroto, warga Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tiba-tiba muncul usai kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali mencuat. Ia tak lain adalah saksi mata yang ikut menolong dan mengevakuasi Vina dan Eki malam itu. Suroto yang merupakan perangkat desa Kecomberan ini menjelaskan secara detail titik Vina dan Eki tergeletak di Jalan Layang Talun 8 tahun silam. Saat itu Eki berada di median jalan dengan helm masih menempel di kepala. Sedangkan Vina berada 5 meter di atas kepala Eki dan sedikit ke tengah jalan. Saat akan dievakuasi, Suroto memastikan Eki meninggal di lokasi dengan luka parah di wajah, kepala belakang, dan patah tulang di tangan. Sedangkan Vina dalam kondisi sekarat dan sempat mengerang meminta tolong sebelum akhirnya meninggal di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa, kecelakaan, ya. Kecelakaan, ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya, saya copot, wah ini udah bener udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari 2 korban itu. Dari 2 korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang. Baru kita evakuasi ke Rumah Sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Suroto yang juga menjadi saksi dalam persidangan 8 terpidana sempat menyaksikan jika keduanya korban kecelakaan lantaran luka yang tak wajar hingga kondisi sepeda motor yang utuh dan tak ada bekas kecelakaan di jalan layang. 2 hari setelah temuan jasad korban, Suroto sempat dibawa polisi ke lokasi kejadian di Kebon Jalan Perjuangan dan menjumpai 2 tersangka. Namun Suroto tidak mengetahui pasti kedua pelaku yang dibawa petugas lantaran saat ke TKP Kebon dalam kondisi gelap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Suroto disebut adalah orang yang pertama menolong Vina dan Eki di Jalan Layang, Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ya, seperti apa kondisi Vina dan Eki saat pertama kali ditemukan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bapak Suroto. Selamat sore Pak Suroto, bagaimana kondisi kedua korban saat pertama kali Anda temukan? Pertama-tama saya datang ke Polsek Talun pukul 8. Nah, jam 9 saya keliling wilayah kami karena waktu itu tuh wilayah kami banyak sering terjadi penjamretan. Jadi kita mengontrol di wilayah kita jangan sampai ada kejadian-kejadian penjamretan lagi. Ternyata jam 9 saya patroli itu belum ada kejadian. Saya kembali lagi ke Polsek Talun. Nah, jam 10 saya keliling lagi. Ternyata di situ di jembatan Beoper itu udah banyak kerumunan orang, Ibu, di tempat kejadian itu. Nah, saya cepat muter balik arah ke arah Talun yang posisi korban itu tergeletak.
ternyata di situ saya menanyakan ke warga yang udah ada di situ, Pak ini kenapa? Bilang ada tabrak lari, kecelakaan, ada yang ngomong kayak gitu Bu. Nah saya naruh motor, saya langsung mendekatin pertama itu laki-laki. Saya tanya, dek, gitu. Langsung dia itu tidak bergerak. Saya ngelepas helmnya. Helmnya itu waktu itu masih dipakai sama yang korban laki. Di korban laki itu ternyata sudah tidak bergerak lagi. Saya fokus ke perempuan. Perempuan itu karena merintih minta tolong, dan minta tolong. Nah, yang laki saya tinggal, saya langsung dekatin yang korban perempuan. Nah, sesudah itu saya nanya ke perempuan, Dek, kenapa? Itu nggak dijawab, jawabannya cuma tolong dan tolong dan tolong. Sesudah itu saya ngepel ke Polsek Talun, nggak lama Polsek Talun merespon, langsung datang ke TKP, dan waktu itu yang datang baru 1 anggota polisi, Ibu. Jadi saya ngurusin yang perempuan dulu, cuman waktu itu di situ itu banyak orang, cuman juga nggak ada orang nolong, Ibu. Pak Suroto ingat tidak di tubuh kedua korban, Vina dan Eki itu yang perempuan dan laki-laki, apakah ada luka-luka di mana saja Pak? Apakah mungkin ada luka di bagian yang mencurigakan tidak seperti korban kecelakaan, atau mungkin ada luka tusukan, atau mungkin ada luka apa yang lainnya yang Bapak lihat di tubuh korban, ada nggak Pak? Banyak, di mukanya itu udah luka-luka semua Ibu. Luka lebam itu udah luka atau semua. luka sayatan Pak Suroto? Muka lebam Ibu, muka lebam tapi berdarah. Berdarah. Oke, Pak, Bapak tahu nggak waktu itu mereka kenapa? Pada saat itu kan orang bilang korban kecelakaan, tapi pada saat Bapak melihat tubuh kedua korban itu tidak seperti korban kecelakaan, berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Saya waktu itu juga tahunya itu kecelakaan Ibu. Tapi setelah selesai nganter korban ke rumah sakit itu ngobrol sama istri itu, kok sampai kayak gitunya ya Mak, kecelakaan, apakah itu benar kecelakaan ya gitu. Cuman itu intern keluarga aja Bu. Oke, ada luka gesekan, biasa kan kecelakaan ada gesekan aspal Pak, kita bisa tahu lah ya seperti apa lukanya. Apakah ada di tubuh kedua korban ini? Enggak ada. Kalau luka tusukan Enggak ada, Pak? Luka tusukan waktu itu saya tidak melihat Ibu, cuman dari perempuan yang korban perempuan ya, itu kalau nggak salah patah kaki. Oke. Kaki. Pak Suroto, kalau untuk kondisi pakaian dari kedua korban, apakah masih terpasang dengan rapi atau mungkin ada sobek atau seperti apa? Masih rapi, cuman korban perempuan itu, maaf ya Bu ya, celana dalamnya itu tidak baik, sesuai. Pak Suroto, tidak perlu detail informasinya, cukup sampai di situ. Memang masih terpasang begitu ya pakaiannya. Oke, baik. Pak Suroto tahu kasus ini pembunuhan kapan Pak kemudian? Halo Pak Suroto. Kurang lebih 3 hari. Halo Pak Suroto. Ya, halo. Kurang lebih 3 hari 4 hari Bu. Nah Bapak sempat dimintai keterangan polisi ya pada saat itu dan dibawa ke TKP lagi? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Suroto atas informasinya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak Suroto.